apa kabar Bapak Ibu teman-teman semua? Saya Uninibi, senang dipertemukan kembali melalui channel ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sesuai yang saya janjikan, pada video kali ini akan melanjutkan materi pembekalan aksi perubahan bagian kedua, yaitu bagaimana menuangkan pelaksanaan aksi perubahan ke dalam kertas kerja laporan aksi perubahan. Sebelumnya, baik kita baca dulu apa yang dimaksud dengan laporan aksi perubahan berdasarkan keputusan Kepala LAN nomor 1006 dan seterusnya, yaitu kertas kerja yang dihasilkan oleh peserta PKP yang menunjukkan kompetensi kepemimpinannya mengelola perubahan dalam bentuk inovasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan. Baik, kita akan bahas laporan itu dalam sistematika yang kita bahas sebelumnya. Sampai bab 4 kemarin adalah terobosan inovasi. Dan laporan aksi perubahan itu akan kita bahas di bab 5. Jadi, sederhananya bab 5 ini melaporkan pelaksanaan bab 4. Sedangkan bab 3 dan sebelumnya itu sudah dianggap selesai di seminar rancangan aksi perubahan dan itu sudah ada nilainya. Nah, seminar berikut itu adalah evaluasi terhadap pelaksanaan bab 4 itu yang dilaporkan dalam bab 5. Sistematikanya terdiri dari 3 sub-bab judul besar, yaitu A, B, C, yang kemudian dibagi lagi dalam beberapa sub-bab yang lebih kecil lagi. Subbab pertama yaitu deskripsi proses kepemimpinan, terdiri dari sub-sub lagi. 1. Membangun integritas. 2. Pengelolaan budaya pelayanan. 3. Pengelolaan tim. Kemudian B. Deskripsi hasil kepemimpinan. 1. Capaian tahapan inovasi. 2. Capaian dalam perbaikan sistem pelayanan. 3. Manfaat aksi perubahan. C. Keberlanjutan aksi perubahan. 1. Legalitas penerapan inovasi. 2. Perencanaan keberlanjutan inovasi. Nah, kita akan jelaskan satu persatu nanti mulai dari A1 sampai C2, kemudian diakhiri dengan bab penutup. Nah, coba kita uraikan. Yang pertama tadi A1, membangun integritas. Anda sudah banyak belajar mengenai integritas ini di mata pelatihan sebelumnya. Nah, sekarang saatnya Anda mengaktualisasikan integritas itu dalam proses kepemimpinan Anda. Bagaimana seorang pemimpin membangun budaya integritas dalam melaksanakan kepemimpinannya? Integritas itu sebuah proses yang abstrak, tetapi dapat dilihat hasilnya, yaitu berupa tindakan jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Integritas dapat dibangun dengan pendekatan moralitas spiritual, ini berupa doktrin untuk membangun kesadaran. Dan kedua, pendekatan paksaan, yaitu melalui instrumen desain sistem dan regulasi. Nah, dalam subbab ini Anda diminta menjelaskan inovasi yang Anda terapkan itu berupa desain sistem atau regulasi, atau juga tidak menutup kemungkinan ada inovasi-inovasi yang sifatnya spiritual, ya. Misalnya Anda memiliki gagasan untuk mengadakan outbound capacity building 1 bulan 1 kali, gitu ya. Atau Anda berinisiatif untuk adanya malam renungan integritas, misalnya. Nah, yang pada umumnya adalah yang paling mungkin banyak dilakukan adalah dalam bentuk pendekatan sistem, ya. Atau mungkin juga regulasi. Anda membuat ide-ide tentang aturan, gitu ya. Misalnya Anda membuat perbub tentang apa, tetapi yang terkait dengan tugas Anda. Nah, dalam subbab ini Anda diminta menjelaskan inovasi yang Anda terapkan itu berupa desain sistem atau regulasi. Narasikan kontribusinya terhadap pembangunan budaya integritas. 4, itu tentang tahapan-tahapan atau milestone kegiatan inovasi itu, beserta output, kemudian rencana eviden yang akan dihasilkan. Dan Anda waktunya telah direncanakan secara kasar dalam bentuk mingguan. Nah, dalam laporan aksi ini
Anda tuliskan ketercapaian epiden itu, cek oleh Anda ya, dengan asumsi bahwa ketika epidennya selesai, maka kegiatan itu sudah selesai dilaksanakan. Nah, sekarang tidak lagi dalam bentuk minggu, tapi sudah real, tanggal, bulan, tahun. Nah, misalnya ada dan terlampir. Kalau tidak ada, cek list di kolom tidak ada. Kemudian penjelasan keterangannya kesesuaian dengan RAP, sesuai atau tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, kasih bintang, kemudian di bawah tabel itu beri penjelasan. Kenapa tidak sesuai, kendala apa, ya, alasan-alasannya. Kedua, capaian dalam perbaikan sistem. Nah, di sini berlaku before, after. Bagaimana sebelum ada inovasi dan setelah ada inovasi. Misalnya dilihat dari sisi kesederhanaan pelayanan, dilihat dari sisi kejelasan, di sisi kepastian dan ketepatan waktu. Misalnya sebelum inovasi rumit, setelah inovasi menjadi lebih mudah, ya. Jelaskan oleh Anda. B3, manfaat aksi perubahan. A kecil, manfaat bagi peningkatan kinerja organisasi atau unit kerja. Menjelaskan manfaat produk inovasi bagi tim leader, kemudian juga bagi tim member. Dalam konteks ini, Anda tim leader beserta tim member, tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan nanti berarti Anda dengan staf Anda. Kemudian B kecil, manfaat bagi penerima layanan. Nah, di sini Anda laporkan, menjelaskan manfaat yang diterima oleh penerima layanan. Misalnya, penerima layanan memperoleh kemudahan. Nah, dengan cara bagaimana inovasi mampu memberikan kemudahan dalam memperoleh layanan? Jelaskan. Kemudian memperoleh kepastian, jelaskan. Memperoleh akurasi pelayanan, dan seterusnya. Manfaat itu yang wujud, tangible, dan yang tidak berwujud atau intangible. Nah, yang selanjutnya C1, itu legalitas penerapan inovasi. Agar hasil terobosan inovasi dapat mengikat semua orang yang terlibat dalam operasi dalam pemanfaatan hasil inovasi, maka perlu dibuatkan legalitas pemberlakuannya. Hal ini penting agar semua yang terlibat dengan sistem dapat mentaati dan menggunakan hasil terobosan inovasi. Menjaga keberlangsungan operasional atau keberlangsungan hasil terobosan inovasi, ya. Walaupun misalnya Anda pindah jabatan karena sudah di SK-kan oleh kepala dinas, maka tetap berlaku. Dan semua orang tidak lagi menganggap itu aksi perubahan Anda, tetapi sudah milik organisasi. Nah, sepanjang SK itu tidak dicabut oleh SK yang sama, maka inovasi itu tetap mengikat seluruh orang yang terlibat dalam pelayanan itu. Selanjutnya C2-nya, integrasi produk inovasi ke dalam perencanaan dan penganggaran instansi. Nah, ini untuk menjaga keberlangsungan inovasi baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Hasil inovasi itu perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan SKPD. Misalnya dimasukkan dalam renja SKPD, ya. Kemudian masuk dalam dokumen penganggaran RKA atau DPA. Nah, ketika hari ini Anda melaksanakan PKP akan selesai di bulan Juli, berarti jangka menengah Anda itu masih di 2020, ya. Jadi mau tidak mau, kalau memerlukan anggaran tambahan, pimpinan Anda harus siap mengalokasikan, harus menyetujui anggaran perubahan. Dan itu nanti salah satu tantangan kemampuan kepemimpinan Anda dalam melakukan komunikasi efektif sesuai dengan pola komunikasi terhadap pimpinan, ya, sehingga mendapat dukungan dari pimpinan. Dukungan itu bukan sekedar surat pernyataan dukungan, ya. Untuk apa itu? Seringkali seperti itu. Tapi harus konkret. Misalnya akan memasukkan penganggaran aksi perubahan ini atau inovasi ini dalam anggaran perubahan. Sebutkan juga jumlahnya itu sesuai kebutuhan rancangan inovasi. Nah, yang terakhir bab 6 penutup. Penutup ini terdiri dari 2 subbab. Subbab pertama A, kesimpulan. Jangan salah paham bahwa kesimpulan itu tidak sama dengan rangkuman. Kesimpulan itu berisi ketercapaian tujuan perubahan secara singkat dan jelas. Nah, Anda laporkan ketercapaian tujuan Anda itu, tujuan aksi perubahan.
Kemudian B itu rekomendasi, merekomendasikan apa-apa yang diperlukan atau bagaimana cara agar inovasi bisa berjalan dengan baik, dan usulan bagi keberlangsungan dan pengembangan inovasi ke depan. Ini disampaikan oleh Anda kepada yang berwenang membuat kebijakan, tentunya pimpinan Anda. Ya.